warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Andini dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 10. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi yang terdapat dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang pemilihan umum tahun 1955. Sejarah singkat pemilu 1955. Setelah bangsa Indonesia merdeka, berkembanglah cita-cita untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi. Dengan pemilihan umum, rakyat dapat menentukan arah perjuangan bangsanya. Oleh sebab itu, pada bulan September 1955 dilaksanakanlah pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 ini adalah sistem perwakilan proporsional. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu apa sih sistem perwakilan proporsional ini. Jadi, sistem perwakilan proporsional adalah setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Selanjutnya ada latar belakang pemilu 1955. Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Umum Pusat tanggal 16 April 1955, Hedi Kusuma mengumumkan pemilihan umum parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Jadi selama 5 bulan lebih tersebut, partai-partai melakukan kampanye ke berbagai daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilu 1955, yaitu yang pertama adalah revolusi fisik atau perang kemerdekaan. Revolusi fisik dalam perang mempertahankan kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua adalah pertikaian internal. Adanya pertikaian internal di dalam lembaga pemerintah, hal ini cukup menguras energi dan perhatian, sehingga kondisi negara menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu 1955. Jadi, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan memilih anggota DPR. Peserta yang mengikuti tahap pertama ini sebanyak 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Dan tahap kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan memilih anggota konstituante. Mungkin beberapa dari kalian juga belum tahu apa sih konstituante itu. Jadi konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Peserta yang mengikuti tahap kedua ini sebanyak 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Selanjutnya ada hasil pemilu 1955. Banyak ahli politik menilai penyelenggaraan pemilu 1955 ini adalah salah satu yang paling tertib, disiplin, demokratis, dan tanpa adanya politik uang atau tekanan dari pihak apapun. Adapun hasil dari pemilu pertama Indonesia ini memunculkan 4 partai pemenang, yakni Masyumi, PNI atau Partai Nasional Indonesia, NU atau Nahdlatul Ulama, dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi di sini ada tabel persebaran
kursi yang diperoleh dari keempat partai tersebut. Yang pertama ada Masyumi yang memperoleh 57 kursi pada persebaran kursi DPR dan 112 kursi pada persebaran kursi konstituante. Dan yang kedua ada Partai PNI yang memperoleh 57 kursi pada persebaran kursi DPR dan 119 kursi pada persebaran kursi konstituante. Dan yang ketiga ada Partai NU yang memperoleh 45 persebaran kursi DPR dan 91 persebaran kursi konstituante. Dan yang keempat ada PKI atau Partai Komunis Indonesia yang memperoleh 39 kursi dalam persebaran kursi DPR dan 80 kursi dalam persebaran kursi konstituante. Jadi dalam pemilu 1955 ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pemilu 1955 ini diantaranya yang pertama adalah memiliki tingkat partisipasi yang sangat besar. Yang kedua adalah suara yang masuk mencapai 80%. Dan yang ketiga, pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi kekurangan pemilu 1955 ini yang pertama adalah timbulnya krisis ketatanegaraan. Yang kedua adalah munculnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dan yang ketiga adalah gagalnya Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. Dan di sini ada 28 partai peserta pemilihan umum pada tahun 1955. Jadi di sini ada gambar-gambar partai yang berpartisipasi dalam pemilu 1955. Dan yang di sebelah kanan atas adalah momen kampanye 1955 dan yang di bawah itu adalah situasi atau kondisi pemilu 1955. Jadi sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.